Itu sejauh mana keyakinan Abang memang itu mereka sudah menjalankan skenario itu? Saya tidak akan bicara 100% tapi 1000%. Iya. 1000%. Iya. Dan tidak ada yang satupun yang saya sampaikan di awal tahun 2020 yang tidak terjadi saat ini. I see. Kenapa mereka itu yang kata Abang tadi mengatakan bahwa yang percaya, nggak salah mereka adalah victim, korban dari program mindset ya. The most basic on mind control is repetition. Bisa nggak kalau saya ngomong frankly speaking apa adanya ya? Bebas ya. Bebas. Soalnya yang saya hadapi adalah bintang 3 yang masih bertugas. Jadi tugas sekarang analis kebijakan di Lemdik Polri. Iya. Itu saja sudah mengindikasikan kan bahwa kekuasaan formal barangkali merasa terganggu juga nih dengan komentar-komentar seorang Dharma Pongrekun yang kita pahami sangat vokal ya, terutama bicara soal tadi bagaimana seorang globalis itu untuk mempengaruhi negara dan kemudian agen-agennya banyak di sini. Dulu ada buku namanya Yusi Harakunio mengenai tentang comprador itu ersatz kapitalisme. Yes. Jadi ya orang-orang di sini cuma sekedar perpanjangan tangan dari industriawan dunia aja. Jadi mereka cuma pemburu rente. Betul. Nah sekarang pemburu rentenya sudah lebih canggih ya. Rentenya bukan lagi rente perdagangan yang kasat mata, tapi hal-hal yang mungkin sudah tidak terlihat lagi itunya. Global corporate yang bermain. Global corporate yang bermain. Dan itu ada konsekuensi kan, Abang? Saya tidak merasa bahwa sebagai konsekuensi karena nggak diomongin kalau itu konsekuensi. I see. Tetapi sekarang mengerjakan sesuatu yang tidak menjadi concern. Ya buat saya perjalanan hidup adalah rencana Tuhan. I see. Jadi nggak usah pusing. Oke. Jangan bikin rencana dalam hidup. Ini yang saya dapatkan. Iya. Tapi ikuti saja rencana Tuhan dalam hidupmu. Oke. Maka nggak akan pernah kau sesali. I see. Jadi, tapi kan bagaimanapun kan ada wadah untuk mencurahkan apa yang dipikirkan idealisme. Apa kegiatan Abang? Saya kadang dipanggil untuk ceramah kalau di masjid, kadang di gereja, kadang dipanggil dari kegiatan masyarakat mana, saya datang. Kadang mereka ini saya isi aja dengan hal-hal seperti itu. I see. Jadi ada kegiatan-kegiatan di society ya, walaupun masih aktif ya. Kalau mereka minta. Iya, mereka minta ya. Ya, seperti guru lah, guru masyarakat jadinya ya. Ya, menebar ilmu lah. Kalau enggak nanti Tuhan marah. I see. Luar biasa ya. Saya sebenarnya agak speechless juga untuk nanya karena saya mengikuti interview beliau ini ya. Tapi saya ingin tanya begini, Bang. Sebenarnya yang Abang katakan itu sejauh mana sih keyakinan Abang soal imperialisme gaya baru ya kan? Handphone pun Abang persoalkan sebagai bagian dari total control itu ya. Kemudian Abang permasalahkan dinasti-dinasti keluarga
yang lama-lama itu, ya kan, pokoknya yang biasanya untuk menutupnya bikin foundation mereka, foundation dan lain sebagainya. Itu sejauh mana keyakinan abang memang itu mereka sudah menjalankan skenario itu? Saya tidak akan bicara 100% tapi 1000%. Ya, 1000%. Ya, dan tidak ada yang satupun yang saya sampaikan di awal tahun 2020 yang tidak terjadi saat ini. I see. Jadi pada saat rekan-rekan, saudara-saudara, sahabat saya di Indonesia yang belum tahu bahwa segini, saya udah sampaikan ini ujungnya bakal ke sini. I see. Ujungnya bakal ke sini. Oke. Ini pertanyaan konyol aja. Ya. Abang pernah so-called kena COVID itu? So-called. Saya? Ya. Emang ada itu? Ya itulah makanya saya katakan. Ya. Tapi itu dalam kan permainan pikiran dan perasaan. Ya, dalam rentang 2 tahun itu, pernah sakit? Saya? Ya. Biasa sakit. Flu apa-apa biasa, ya, batuk gitu ya. Biasa itu kan, itu common. Ya. Common dari setiap orang, dimana kalau kita flu, itu tandanya bahwa badan kita butuh istirahat. I see. Santai aja. Kayak alarm ya? Iya, itu alarm. Iya. Gitu, itu alarm. Kenapa? Artinya tubuh kita lagi asem. Oke. Jadi gini. Asemnya tinggi. Jadi mudah-mudahan pembicaraan kita ini tetap ilmiah ya. Ilmiah? Ya, karena bukan kadang-kadang bicara ilmiah pun orang nggak suka. Nggak usah pusing, Pak. Ya, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Iya, I see. Ketika saya waktu itu kan pernah ingin mengajak Dr. Lewis kepada seorang tokoh, karena Dr. Lewis itu pernah ngobrol sama saya selama setelah kontroversi itu 2 kali, dan sekali ngobrolnya sejam. Saya mikir dalam tanda kutip kasihan juga nih dokter ini, dia banyak gugatan, banyak pikiran yang harus dia curahkan, tapi medianya ditutup ibaratnya. Jadi siapapun yang mengundang dia dan lain sebagainya, jadi kemudian bermasalah. Jadi sebenarnya permasalahannya bukan pusing itu, permasalahannya adalah media kita ditutup. Ya kan? Nah, itu salah satu bagian daripada yang total control. That's point. Yes. Makanya itu salah satu indikator, satu indikator. Kan dikuasai media semua. Iya. Salah satu indikator bahwa apa yang abang katakan itu serius sebenarnya. Karena kalau tidak serius orang ketawa-ketawa aja, ya kan? Tapi orang yang saya mau ajak ngomong ini seorang tokoh, saya tidak sebutkan namanya, dia merasa pemikiran Dr. L itu sangat kontroversial. Kenapa? Ya sederhananya gini, ini ada jutaan manusia di dunia ini, jutaan manusia di Indonesia ini. Mereka percaya kok adanya si itu, ya kita begitu aja pakai bahasa simbol. Adanya si itu percaya mereka. Kok cuma dia yang nggak percaya? Makanya dia akhirnya nggak mau terima gitu. Terlalu kontroversial katanya. Tapi saya tahu abang, kemudian teman abang yang ikut ke sini orang yang termasuk berpikir seperti Dr. Lewis itu juga, bahkan mantan menteri kita juga berpikir demikian, karena saya juga pernah ngomong panjang sama beliau. Nah, apakah abang tidak melihat bahwa diri abang itu bukan sebuah eksepsional, tetapi hal yang aneh? Karena ada jutaan manusia yang percaya, kok abang nggak percaya? Nah, ini saya cuma menggugat, tapi saya tahu jawab abang pasti akan menjawab. Silakan bang. Gini, apa yang dirasakan oleh bapak itu tadi sehingga dia berpikir kenapa kalau yang banyak ini terus satu orang begini? Gara-gara kita sekolah itu diseragamkan, bang. I see. Iya. Itulah konsep seragam. Iya. Sehingga orang seragam salah dia nyaman. Seragam berdosa nyaman. Iya. Ya, dibuat tidak berani. Kalau kamu tidak seragam, maka kamu bukan teman saya. Ya. Itu yang sudah dibangun di subconscious. I see. Tanpa sadar orang nggak berani berbeda. Kenapa? Karena konsepnya harus seragam. Bahkan orang mengatakan hal bohong secara repetition, secara berulang-ulang menjadi kebenaran. Nah, kebenaran suka-suka kan itu. Iya. Nah, itu yang namanya salah kaprah itu. Nah, kemudian kenapa mereka itu yang kata abang tadi mengatakan bahwa yang percaya,
nggak salah mereka. Mereka adalah victim, korban dari program mindset. Ya, the most basic on mind control Yeah. is repetition. I see. Ulang selama 21 hari, kelar. Ya. Itu perubahan Itu perilaku. abang pernah mempraktikannya atau kepada orang lain 21 hari itu? Coba aja ulang. Oke. Saya mampu, saya bisa, saya kuat. Allahu Akbar. Ucapkan terus. Iya. Maka nggak ada ketakutan. I see. Kita punya kekuatan Allah, Pak, di dalam tubuh kita. Jadi mind control itu penting sekali ya. Ya. Banyak orang yang mengatakan, oh nggak masuk akal. Ya, akal itu apa? Logika kan? Iya. Sementara logika artinya apa? Sesuatu yang masuk akal. No, pikiran yang diprogram. I see. Oke. Termasuk Bang Refli. Iya. Itu kita ini korban pikiran yang diprogram. Oke. Jadi Tetapi ketika kita bisa dapat insight out of the box, baru kita lihat ternyata apa yang kita lalui selama ini ada udang di balik batu. I see. Jadi kalau kita bicara sesuai dengan logika itu karena kita sudah fit dengan programnya. Yes, textbook. Ini textbooknya. Yes. Maka sesuatu yang tidak sesuai dengan textbook, maka itu tidak di luar. Yes. Itu di luar logika, di luar nalar. Saya perhatikan Bang Refli suka bicara dengan terminologi yang textbook. Iya. Orang senang banget tuh, efektif, efisien. Iya. Ada bilang in garbage, out garbage. Iya. Ada input, ada output. Nah, kita ngikutin apa yang sudah didoktrin. I see. Sehingga kita hanya bicara teori. Iya. Saya suka bertanya, kenapa teori dengan praktek das science dengan das solon tidak sama? Iya. Oh, ternyata teori ini adalah doktrin. Harusnya teori ini adalah catatan praktek. Oke. Itu yang seharusnya. Iya. Bukan prakteknya lain, teorinya lain sendiri. Iya. Dan itu yang membuat kita gampang tersesat. Gitu, Pak.